Saya akan karena saya akan melanjutkan dari ininya Pak Kiai Zulfa, jadi saya akan membahas yang kedua ini tentang taksis am dan khos ya. Artinya kalau am itu kan teks Al-Quran atau hadis yang bersifat umum itu ada, lalu kemudian khos teks Al-Quran atau hadis yang bunyinya itu spesifik gitu. Nah, maksudnya taunya dari mana antara am dan khos ini? Karena ada seakan-akan ini ada satu pertentangan gitu. Nah, makanya harus ada taksis, pentaksisan yang am itu oleh dalil yang khos. Tuh. Ini yang saya ingin sampaikan yang sangat menarik itu. Di kitab-kitab usul fikihnya madhab Syafi'i, dari Waraqat sampai Jam'ul Jawame, itu dicontohkan yang ini sangat penting menurut saya. Am itu faktulul musyrikin, itu am. Lalu kemudian ada ayat yang lain, illa ahadtum, faktulul musyrikin kan perangilah orang-orang musyrik. Ada lagi dalil-dalil yang umum yang senada dengan itu. Wajadtumuhum itu ya, faktulul takibtum. Nah itu juga. Nah, itu am gitu. Tapi ada Al-Quran illa ahadtum, kecuali orang-orang non-muslim yang mu'ahadah, yang melakukan perjanjian damai. Lalu kemudian ada lagi hadis Nabi yang mengatakan kita dilarang untuk memerangi ahli dhimmi, ya kan, non muslim yang hidup damai dengan orang Islam. Ada lagi man ada dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang melukai kafir dhimmi, non muslim yang dhimmi, yang damai, maka dia melukaiku. Ada lagi dustur madani, misak Madinah. Ada kalau Nur Kholis Majid menerjemahkannya piagam Madinah. Kalau saya lebih cocok terjemahannya itu konstitusi Madinah gitu. Ya kan? Konstitusi Madinah itu memberikan hak pada Yahudi, Nasrani, Muslim dan agama-agama yang lain itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu konstitusi Madinah, dan itu penggagasnya adalah Nabi Muhammad. Makanya yang am tadi itu, faktulul musyrikin itu harus ditaksis. Harus ditaksis dengan yang khos-khos tadi itu, sehingga yang am itu malghi kalau bahasa Mesirnya. Mulgho itu apa? Ya tidak terpakai gitu. Karena dianulir, harus ditaksis bahasanya gitu loh. Ini menarik banget. Jadi ternyata begitu turun faktul musyrikin, lalu Nabi mengatakan illa ahlad dhimmah gitu, kecuali ahli dhimmah. Lalu kemudian ini posisinya seperti apa? Ini istisna qot'an, sudah pasti istisna, dan ini termasuk ini mutasil. Nah, karena Nabi itu orang yang menyampaikannya itu sebenarnya dari Allah katanya. Meskipun illa ahlad dhimmah itu bukan Quran. Coba. Wa illam yakun dzalika Qur'anan. Jadi ketika ini turun faktul musyrikin, Nabi mengatakan illa ahlad dhimmah. Sampean mirip tetangga saya, Kaji Muammar. Iya. Mirip jenggotnya kan. Benar loh, saya tadi kok mirip. Ya.
Tak pikir itu mau contoh taksi. Mukhassis itu ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Jadi taksis itu intinya qasrul ammi ala ba'di afrodihi, la yuradu minhu al ba'dul akhar. Jadi meringkas, ya kan, yang tadinya am itu hanya untuk sebagian saja, tidak untuk semuanya gitu. Di sini ada yang menarik gitu, soal perdebatan taksis bil akli awil hissi. Nah, ini menarik ini. Qismul awal itu kan al mukhassis al muttasil, ya kan, mukhassis muttasil. Nah, tapi sebelum ke soal apa namanya bil akli dan hissi ini, ada perdebatan di taksis muttasil itu. Ada yang mengatakan antara kalimat umum dengan taksisnya, ya, itu baru bisa disebut apa namanya taksis muttasil itu jaraknya berapa lama gitu. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 tahun. Misalkan saya, ada lagi yang mengatakan selamanya gitu. Ada ngomong lalu kemudian kecuali, tahu-tahu 1 tahun kemudian kecuali gitu. Kayak misalkan saya tidak akan ke Aceh misalkan, 2 tahun kemudian kecuali ada yang ngasih tiket misalkan. Nah itu bagaimana ini taksis enggak gitu? Sudah 2 tahun gitu. Nah ini perdebatannya seperti itu. Ada yang mengatakan harus fi majlis, artinya kalau sudah meninggalkan majlis itu sudah munfasil. Jadi gini, ada taksis itu 1 am bisa ditaksis secara muttasil sekaligus munfasil. Ada juga yang am ditaksis secara munfasil, ada juga yang am secara muttasil saja. Itu. Ini kan al-qismus tsani minal mukhassis al-munfasilu ay ma yastaqillu bi nafsihi min lafzin aw ghairihi, ya kan, yajuzu at-taksisu bil hissi wal aqli kama fi qouli ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in, surat Az-Zumar ayat 62. Ini bisa ditaksis dengan akal. Nah, taksis dengan akal ini menghasilkan ilmu kalam sebetulnya, ya kan, menghasilkan ilmu tauhid. Taksisnya gini, Allah itu maha menciptakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu masuk semuanya, betul nggak? Tapi ini perlu ditaksis menurut rasionalitas kita, yaitu innallaha laisa khaliqan li nafsihi. Dan itu harus kita yakini bahwa Allah itu memang menciptakan segalanya, ya kan, dari manusia, jin, dedemit, wewe gombel dan lain sebagainya itu, ya kan. Dan yang terlihat dan tak terlihat di langit, bumi, malaikat, semuanya gitu, semua makhluk lah. Tapi apakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Ya, enggak. Makanya itu harus ditaksis gitu loh. Menurut rasionalitas kita, ayat ini itu harus ditaksis. Kalau tidak ditaksis, maka berbahaya secara teologis gitu. Karena boleh jadi akan dipahami menciptakan dirinya sendiri juga, kan begitu. Dan ini akan berbahaya secara teologis. Makanya harus ditaksis dengan akal. Innallaha laisa khaliqan li nafsi. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Wujud.
Nah, ada istilahnya wajibul wujud, mumkinul wujud, ada mustahilul wujud. Gitu kan. Allah itu wajib adanya, wajib wujud gitu. Nah, kalau kita ini mumkinul wujud. Mungkin ada karena creatio ex nihilo. Kita ini wujud ba'dal adam. Apa qoblal adam? Ba'dal adam ya. Jadi setelah kita ini sebelumnya nggak ada. Kita ini dari sperma orang tua kita masuk ke ovum, sebelum sperma mungkin jadi tumbuh-tumbuhan. Itu. Iya kan? Iya kan? Dari tumbuh-tumbuhan mungkin kedelai atau kangkung masuk. Iya kan? Atau